Kebijakan tarif yang diumumkan oleh Presiden Trump pada awal April ini menjadi penanda ditabuhnya genderang perang dagang dunia, yang pastinya ini akan memicu ketegangan global. Bagaimana kita membaca situasi hari ini? Inilah Inspira Insight dari data menjadi cerita. Tepat saat kita masih asyik berlebaran di kampung halaman, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menerapkan tarif dasar universal sebesar 10% pada sebagian besar barang impor dari hampir semua negara kecuali Kanada dan Meksiko. Meskipun kemudian penerapan tarif yang disebut sebagai tarif resiprokal ini ditunda selama 3 bulan atau 90 hari hingga Juli 2025 bagi seluruh negara selain Cina, kebijakan sepihak ini diprediksi akan membebani pelaku usaha di seluruh dunia dan memicu ketidakpastian yang dapat mengganggu perekonomian global. Kebijakan ini juga dipandang akan menambah tensi ketegangan dunia yang sebelumnya sudah disulut oleh perang Rusia dan Ukraina dan tentu saja genosida Israel pada Palestina serta perseteruan kawasan lainnya. Trump berdalih pendapatan dari tarif asing ini akan digunakan untuk pemotongan pajak dan pengurangan defisit anggaran Amerika Serikat. Dana tersebut juga akan dipakai untuk mendorong kebangkitan sektor manufaktur. Saat mengumumkan kebijakan ini, Presiden Trump mengistilahkannya sebagai Hari Pembebasan atau Liberation Day, karena menurutnya selama ini Amerika Serikat banyak dirugikan karena neraca perdagangannya konsisten defisit sejak tahun 1976. Ini disebabkan oleh impor minyak dan produk konsumsi yang tinggi. Tarif resiprokal sebesar 32% dinilai pemerintah Indonesia dan pelaku usaha akan sangat memberikan tekanan, naik 3 kali lipat lebih dari biasanya hanya 10%. Trump menilai angka 32% sudah lebih rendah sebagai timbal balik atas tarif yang diberlakukan Indonesia terhadap barang dari Amerika, yang diklaim mencapai 64%. Namun besaran angka ini dibantah oleh Dewan Ekonomi Nasional yang menghitung dengan perhitungan rata-rata sederhana, tarif impor yang dikenakan Indonesia pada produk Amerika sebenarnya hanyalah sebesar 8,56%. Yang lebih rasional, angka 32% adalah angka untuk menutupi defisit neraca dagang Amerika atas Indonesia, di mana menurut data BPS pada tahun 2024, Indonesia surplus 16,84 miliar dolar Amerika Serikat. Angka lebih tinggi diklaim oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative atau USTR yang menyebut perdagangan Amerika dengan Indonesia mengalami defisit hingga 17,9 miliar US dollar pada 2024, naik 5,4% atau 923 juta US dollar dari tahun 2023. Tidak hanya Indonesia, kebijakan sepihak ini juga direspon keras oleh banyak negara. Cina misalnya, siap pasang kuda-kuda dan menyatakan akan berjuang sampai akhir sambil memperingatkan bahwa Amerika akan menuai apa yang ditaburnya. Cina mengumumkan akan membalas dengan mengenakan tarif impor tambahan terhadap semua produk dari Amerika dan akan membatasi ekspor logam tanah langka atau rare earth ke Amerika per 4 April 2025. Kebijakan ini dibalas Amerika dengan memberikan tarif sebesar 125% pada produk Cina yang masuk ke Amerika. Pemerintah Indonesia cenderung bersikap memilih menempuh jalur diplomasi dan negosiasi. Bagi Indonesia, Amerika adalah pasar tujuan ekspor terbesar kedua setelah Cina, dengan nilai ekspor mencapai 26,4 miliar dolar Amerika Serikat selama tahun 2024, atau setara dengan kurang lebih 10%
dari total nilai ekspor dan menyumbang sekitar kurang lebih 2% PDB Indonesia. Selama ini, produk ekspor Indonesia di pasar Amerika didominasi oleh produk elektronik, tekstil dan produk turunan tekstil, alas kaki, palm oil atau sawit, karet, furniture, udang, dan produk-produk perikanan laut. Para ahli memprediksi kondisi ini dapat memicu penurunan ekspor, anjloknya harga komoditas, pelemahan penerimaan pajak, ketidakmampuan fiskal untuk memberikan stimulus, dan melemahnya konsumsi rumah tangga yang bisa mengancam perekonomian nasional. Ujung-ujungnya, pelaku usaha bisa gulung tikar dan menyisakan PHK bagi tenaga kerjanya. Terlebih bagi industri padat karya seperti tekstil yang bergantung pada pasar Amerika Serikat. Ekonom Khatib Basri menyarankan pemerintah harus melakukan deregulasi dengan memangkas aturan dan kebijakan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hal ini juga dalam rangka menjaga iklim investasi tetap menarik bagi investasi langsung luar negeri atau FDI. Retaliasi atau tindakan balas dendam dengan ikut menaik-naikkan tarif bukanlah solusi yang tepat, karena ujung-ujungnya akan memicu defisit karena daya beli konsumen menjadi melemah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya diversifikasi pasar ekspor. Menurutnya, banyak negara kini mulai mencari alternatif pasar untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Salah satu potensi besar adalah negara-negara anggota BRICS. Selain Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, anggota penuh BRICS kini sudah mencapai 11 negara, termasuk Indonesia, Mesir, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Ethiopia, yang mencakup lebih dari 3,5 miliar jiwa atau hampir 45% populasi dunia. Meskipun pendekatan ini juga harus dilakukan dengan cermat, mengingat Amerika sudah memberikan gestur negatif kepada BRICS, termasuk dengan memberikan ancaman akan memberlakukan tarif impor 100% bagi negara anggota BRICS jika blok ini melanjutkan rencana untuk menggunakan mata uang baru selain dolar Amerika. Selain BRICS, pemerintah dan pelaku usaha juga bisa menguatkan pasar ekspor ke Eropa, Rusia, Asia termasuk Timur Tengah, Afrika, dan Australia. Dengan memperluas jaringan perdagangan ke negara-negara ini, Indonesia bisa meminimalkan dampak kebijakan proteksionis Amerika Serikat. Meskipun dalam bayang-bayang krisis, ketegangan global ini seharusnya mampu mendorong konsolidasi para regulator dan pelaku usaha di Indonesia untuk saling bahu-membahu menyelamatkan ekonomi nasional, bukan malah terlibat sebagai spekulan. Cukup sudahi praktik koruptif karena Indonesia seperti satu kapal. Jika ada yang melobangi untuk kepentingan pribadi, sejatinya sedang menenggelamkan seluruh penumpangnya. Hilirisasi sumber daya alam mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi juga dapat sebagai pilihan untuk mengurangi ketergantungan impor. Pemerintah perlu memberikan insentif bagi pelaku usaha yang menciptakan banyak lapangan kerja, termasuk kelonggaran pajak bagi entitas usaha yang harus bermerger demi menyelamatkan diri dari PHK. Terakhir, sungguh dalam setiap kesulitan akan ada kemudahan. Sungguh dalam setiap kesulitan akan ada kemudahan. Inilah Inspira Insight, dari data menjadi cerita.